Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Silakan Mas Irfan, tolong membantu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik. Ya, siap semua ya? Agak sakit. Ada yang sakit? Apa absen dulu ya? Fadila, Lupa, Usta, Nabila, Siti Zubaisa, Kamil, Berliana, dan Fadil, Rizka, Abdul, Abdul Misbah, pakai rumah Sofian, Wildan Maulana, Irfan Wayat, Ya. Wahilani, Amsiat Tabadir, Mas-mas kacamata, Ibarat Tansuki, Fajar Sukma. Hari ini hadir semua ya? Hadir semua. Ada yang nggak? Ada. Ya. Ya. Mas yang berkacamata sama sekitar tahun 2000. Enggak, saya nggak dikit kok. Dan mengontrol. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini Bapak mulai, Bapak mau menjelaskan dulu baik anak-anak, kalian pernah melihat sebuah pohon? Banyak kali. Ulang ya? Dekat ya, tenang. Di pohon itu ada apa? Akar. Ada ular. Ada apa lagi? Ada saja. Ada saja. Boleh mas. Suami mandala. Bisa apa lagi? Ada. Bunga, akar, Buah. dan lain-lain. Ada kucing.
akan mempelajari sekarang kita akan belajar tentang memahami hakikat dan menunjukkan tentang suatu ini kita akan memahami hakikat dan memberikan ketahuan dengan Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, Bapak akan menuliskan beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran ini. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna iman dan doa iman atau ucapan iman secara tepat. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis hubungan antara iman, Islam, dan bangsa. Dan yang ketiga, siswa mampu menerapkan sikap iman atau sikap beriman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama tentang memahami materi. Apa sih itu? Iman berasal dari kata dasar bahasa yang berasal dari kata amanah yuqinu iman yang berarti percaya. Secara bahasa, iman berarti kepercayaan atau keyakinan atau juga ketetapan, keteguhan
Sedangkan iman secara istilah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ucapan dan perbuatan yang mencakup perkataan hati dan lisan serta amalan hati dan anggota. Jadi iman itu bukan hanya diartikan sebagai yakin percaya tapi keteguhan hati. Oke. Iman pada Allah SWT berarti membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata. Iman seseorang bersifat naik dan turun. Jadi iman seseorang itu kadang naik kadang turun. Kayak apa? Roller coaster. Kayak roller coaster. Boleh. Kadang naik kadang turun. Dan juga dapat bertambah sebab ketaatan dan dapat berkurang sebab perbuatan. Kira-kira menurut kalian yang menjadi sebab naik turunnya iman seseorang itu apa? Kurang percaya. Gak iman. Yang Selalu melakukan perbuatan dosa. selalu berusaha. Lingkungan sekitar, Lingkungan juga. Karena dalam pendidikan yang pertama juga pintar juga ya. Pintar juga. Pasti belajar ya katanya. Iyalah. Lanjut mas. Nah, tadi kita belajar tentang memahami makna Tuhan. Selanjutnya adalah definisi iman yang tadi sampaikan di awal. Suatu iman didefinisikan atau beratnya suatu iman adalah sebagai cabang-cabang dari iman. Jika iman diibaratkan sebuah pohon, maka iman itu memiliki cabang-cabang. Itu memiliki cabang. Yang mana cabangnya bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kan pohon itu ada yang nantinya kecil, ada yang besar, ada yang apa lagi? Ada yang sedang, ada yang banyak. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan Mas kacamata kita ini yang tadi ya ada satu Ada diri. nggak apa-apa, saya nggak ngantuk. Mas. Jadi dalam sebuah hadis Abu Hurairah jelaskan bahwa iman itu memiliki lebih dari itu. Iman itu luas. Iman itu luas. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi juga hal kecil seperti menjaga diri jalan, senyum kepada orang lain, senyum mas. Sopan santun kepada
beriman di dalam aplikasi kan banyak cabang. Dalam banyaknya cabang yang berjumlah 70 cabang itu dikelompokkan menjadi 3 pembagian cabang iman. Yang pertama atas psikologi atau ketergantungan. Bisa next. Pembagian cabang iman. Yang pertama adalah cabang tasbih psikologi yang berjumlah 4 tasbih psikologi itu membagi. Contoh perbuatannya adalah seperti salah sama kerja. Bis, ambil ya, semuanya juga. Tidak sama. Yang pertama itu iman pada Allah, yang kedua iman pada malaikat, ketiga iman pada kitab Allah, ketiga iman pada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruk, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap lawatan kepada mencintai Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, ikhlas dalam beramal, bersyukur kepada Allah, sabar pada takdir Allah. Sudah Pak? Sudah Pak. Tadi adalah beberapa bentuk dari keyakinan atau salah satu pembagian cabang iman. Pembagian yang kedua, next. Pembagian yang kedua ada ikrar bilisan atau pengakuan dengan lisan. Salah satunya ada kewajiban seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca Al-Quran, membaca ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, berdoa kepada Allah, berzikir dan menyebut Allah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebuah perbuatan yang termasuk pembagian ikrar bilisan. Nah, itu bagian itu kalau saya sendiri kayaknya saya nggak mampu. Saya mau terbantu. Pembagian cabang iman. Amal bil arkan. Perbuatan dengan anggota tubuh. Yang pertama, menjaga hidup, menjaga sholat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, menunaikan haji jika mampu, beriktikaf, menunaikan nazar, menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian dan tempat tinggal. Oke, terima kasih Mbak. Berikutnya mengenai perbuatan berbeda sama kalau istilahkan sebagai pemahaman. Di antaranya adalah menyambung silaturahim, menyayangi yatim, berbakti pada orang tua, dan lain-lain. Pengamalan keimanan dalam sehari-hari. Dalam surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayat yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan Allah maka berdoa dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kemudian bisa bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan juga mengucapkan sebagian yang diberikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan beroleh dan terpuji sebagai akan memulai serta tanda-tanda orang beriman. Yang pertama adalah
boleh. Ibaratnya kalau iman nggak ada, ibaratnya sebuah pohon itu nggak ada iman, nggak ada apa kan bisa bertumbuh. Tidaklah, tidak bisa. Kalau ada imannya tapi nggak ada buahnya, tetap indah mana? Tidak. Tidak. Indah. Untuk sebagian pohon. Jadi ajaran Islam adalah keseluruhan pohon. Kaki kita salah satu tujuan adalah mampu mengalami dengan iman bahwa iman itu adalah keyakinan dalam hati dan iman dan pada Allah seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Abdul. Islam adalah amanah dunia secara ditunjukkan. Yang terakhir adalah ihsan, ibadah dengan kesadaran dan kegiatan spiritual. Contohnya salat bermusuh, membantu orang kalau pandai dan jujur tanpa. Oke, selesai juga pembelajaran siang hari ini. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Ini kelompoknya berpasangan ya. Asik. Saya dulu. Oke, nanti saya bagikan ini kelompoknya berpasangan. Berapa jumlahnya? 16. 15 Pak. 15. Karena di sini saya bahwa nanti ada satu kelompok. Oke, langsung saja. Konsepnya gimana Pak? Ini mengerjakan ya, mengerjakan soal kelompoknya berpasangan. Ada pemasangan berdua. Ya berdua, nanti kan ada tiga. Nanti di sini ada petunjuk penugasannya. Kamu kayak Waktunya 5 menit. Kerjakan. Ini jawabannya Pak. Iya, iya, Pak. Ini yang kurang 2 menit. Berarti silakan ya. Mbak juga jangan dirinya diri loh Kak. Kelompok pertama.
Tiga, Sudah. Coba. dua, Pak. satu. Selesai. Selesai nggak? Selesai ya? Selesai. Udah kok. Ya kan? Baik. Makasih ya. Makasih ya. Tes. Ya, ada Pak. Ini Bapak kan kemarin Mas Amsi, silakan. Ayo Mas, cepat Mas. Durasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab dari Masuk. Satu. Apa yang kamu pahami tentang makna iman dan bagaimana cara menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari? Makna iman itu adalah berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan tasdik biqauli, maksudnya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan sholat, kedua, membayar zakat dan berpuasa. Dan tiga, selalu mengampuni dosa secara terus-menerus. Jawaban ya Pak ya. Nomor 1, bertahan hidup manusia atau kepercayaan selama waktu berzakat, berpuasa Ramadan. Nomor 2, sudah memberi salam, menjaga wudhu, menjadi orang sakit. Nomor 3, menatap lingkungan, teman, kurangnya percaya diri. Terima kasih Mbak. Baik Bu, jadi aku saja pengajaran ini. Silakan nanti semua jangan lupa Ah, ini kajian dulu Pak. itu buat Bakulan belajar. Ya, kayak itu. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi setelah kita melakukan belajar tadi dari awal sampai akhir, apa yang disebut Percaya. percaya atas Tuhan hati dan juga ditunjukkan. Nah, iman itu bukan hanya percaya dalam hati, tapi juga dikerjakan dengan lisan. Dan juga yang kedua, iman Islam dan Islam itu tidak penting. Karena apa? Karena saling berhubungan adalah membentuk sebuah ajaran Islam. Dan sikap beriman dan beriman ini perilaku yang banyak, sangat banyak. Salah satunya nanti sebelum pembelajaran ini ada menjenguk itu juga termasuk perilaku tidak. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Bapak Andi, jangan lupa di rumah tetap semangat belajar ya, tetap belajar. Informasi yang berbeda dan kenaikan kelas jadi harus tetap semangat. Sebelumnya mungkin bisa nanti dikerjakan di rumah atau baca pelajari LKS halaman 25 nanti bisa belajar lagi. Baiklah, cukup sekian Bapak Asli pembelajaran ini. Saya akhiri pembelajaran ini, kurang lebihnya mohon maaf.